mengharapkan rahmat Allah. Kita menyadari bahwa kehidupan kita 100% bergantung kepada Allah. Karena hanya Allah saja yang bisa memproduksi dan memberikan apapun yang kita butuhkan untuk mempertahankan hidup dan untuk meningkatkan kebahagiaan kita. Oleh karena itu, kita betul-betul mengharap agar Allah bersedia merahmati atau menyayangi kita dengan memberi kita apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan, baik kehidupan itu di dunia maupun kehidupan di akhirat. Tanpa kasih sayang Allah, kita akan mengalami kesengsaraan dalam kehidupan dunia akhirat. Untungnya Allah sendiri telah mewajibkan dirinya untuk menyayangi kita dan juga makhluk-makhluk lain. Coba kalau kita perhatikan firman Allah ini, Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah sudah mewajibkan dirinya untuk menyayangi ciptaannya itu. Qul liman ma fis samawati wal ard qul lillah kataba ala nafsihir rahmah. Katakan, milik siapakah semua yang ada di langit dan di bumi ini? Katakan, semuanya itu milik Allah. Karena semua itu milik Allah, maka kita sangat mengharapkan Allah memberi apa yang kita butuhkan. Dan itu semua ada pada Allah, yang dimiliki oleh Allah. Kemudian, kataba ala nafsihir rahmah. Allah mewajibkan pada diri sendiri untuk menyayang. Coba, kalau ada orang berkuasa jahat, kita akan takut sekali. Ini Allah, Tuhan yang Maha Mencipta segalanya, betapa kekuasaannya, betapa kekuatannya, mewajibkan dirinya untuk menyayangi. Oleh karena itu, kalau kita tidak nempel pada Allah, tidak selalu bersama Allah, kita rugi. Nah, kenapa rugi? Karena kebutuhan hidup kita ini sangat beragam, mulai dari yang bersifat materi sampai dengan yang bersifat rohani. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan kasih sayang Allah untuk memberi kita semua apa saja yang kita butuhkan untuk mempertahankan dan memudahkan kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa kasih sayang Allah itu meliputi segala hal. Kasih sayang Allah itu ada di mana-mana. Apapun yang kita lihat, apapun kejadian yang kita saksikan, di situ pasti ada kasih sayang Allah. Jadi dengan demikian, kasih sayang Allah itu meliputi segala hal dan segala bidang. Seperti yang difirmankan Allah sendiri, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Jadi, bahwa kita dulu waktu bayi belum bisa apa-apa, di situ ada kasih sayang Allah. Ketika kita dewasa menjadi kuat pikiran kita, kuat otot kita, itu baik. Bahkan ketika kita menjadi tua makin lemah, itu juga baik. Ya. Karena kita ini hidup butuh menyayangi dan disayangi. Beda kalau kita itu tidak bisa melampiaskan atau tidak bisa mengarahkan kasih sayang kita. Rasanya hidup ini hampa. Tapi kalau kita mempunyai kakek, nenek yang sudah tua, sudah tidak bisa apa-apa, lalu kita menyayanginya, kita beri makan, kita suapi. Ketika kita menyuapi itu, ada rasa kasih sayang yang tersalurkan. Jadi kita di samping membutuhkan kasih sayang, kita juga perlu menyampaikan kasih sayang kita. Namun kita perlu mempelajari bagaimana cara kita bisa memperoleh kasih sayang Allah. Apakah Allah memberikan kasih sayangnya itu secara acak, atau ada cara-cara tertentu bagaimana Allah memberikan kasih sayangnya. Maka kita harus mempelajari bagaimana cara kita bisa memperoleh kasih sayang Allah secara optimal di berbagai bidang. Kita tuh sok egois kan? Kita mengharapkan kasih sayang Allah seoptimal mungkin, sepenuh mungkin, dan seluas mungkin di semua bidang.
Nah, karena Allah itu memang menerapkan kebijaksanaan tentang siapa yang berhak memperoleh kasih sayangnya dan siapa yang tidak berhak. Ya karena Allah menerapkan kebijaksanaannya tentang siapa yang berhak memperoleh kasih sayang dan siapa yang tidak berhak, maka kita harus mempelajari siapa saja sih yang dianggap oleh Allah berhak menerima kasih sayangnya. Kita lakukan. Siapa saja sih orang yang dianggap oleh Allah tidak layak menerima kasih sayangnya, kita hindari. Ya, berdasarkan kebijaksanaan Allah itu, Allah memilih ragam pemberian tertentu kepada orang-orang tertentu pula. Jadi ada orang tertentu diberi jenis kasih sayang tertentu karena memang bagusnya seperti itu. Ya. Dan jika Allah sudah memutuskan untuk memberi sesuatu kepada orang tertentu, pemberian itu tidak bisa ditolak. Jadi seringkali kita buktikan kalau kita memang akan mendapatkan rizki dari Allah, meskipun kita tidak mengejar-ngejar, rizki itu datang. Tapi kalau bukan bagian kita kejar-kejar, nggak datang juga, nggak dapat juga. Ya, oleh karena itu kita mesti mencari cara Allah menyalurkan kebijaksanaannya untuk memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya, terus kita lakukan itu, kemudian kita mohon kepada Allah, ya Allah, saya mohon kasih sayangmu yang berupa itu untukku. Dan sebaliknya, jika Allah itu memutuskan untuk tidak memberi sesuatu kepada seseorang tertentu, maka tidak ada pihak lain yang bisa memaksakan Allah untuk memberinya. Allah sendiri berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha." Apapun yang Allah memang putuskan untuk membuka rahmat atau kasih sayangnya kepada seseorang, maka tidak ada siapapun yang bisa menghalang-halanginya. Pasti sampai. Sebaliknya, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Tapi kalau Allah itu sudah menahan, hold, ya, memegang, tidak diberikan kepada seseorang kasih sayang tertentu, apakah itu berupa rizki atau berupa kesehatan, kalau Allah itu memegang tidak diberikan, maka tidak ada pihak lain siapapun yang bisa melepaskan genggaman Allah tadi. Wa huwal azizul hakim. Allah itu maha perkasa. Kalau Allah maha perkasa, nggak ada yang bisa melawan. Al-Hakim, Allah itu juga maha bijaksana. Maha bijaksana, jadi Allah tahu orang ini layak menjadi kaya. Allah tahu orang ini sebaiknya rezekinya pas-pasan saja. Nah, kalau yang kaya kepengen miskin, sulit. Ya, seperti di antara sahabat Nabi itu, ada yang namanya Abdurrahman bin Auf. Dia kaya begitu aja. Dan dia tuh takut kalau nanti makin banyak kekayaannya itu membuat dia berat pertanggungjawabannya besok di akhirat. Karena dia takut bagi-bagi rezekinya itu. Ada perang, udah kasihkan puluhan atau bahkan ratusan unta untuk perang. Supaya dia tidak merasa terbebani terlalu banyak. Udah ya untuk ukuran kita habis. Tidak lama kemudian rezeki datang lagi, kaya lagi. Jadi kalau memang orang itu sudah berbakat kaya, kita bilangnya berbakat kaya ya. Tapi sebenarnya Allah memutuskan orang itu sebaiknya kaya. Jadi kalau kita tidak bertuhan, kita menganggapnya kekayaan itu bakat kita. Ya. Wah, memang orang itu sudah berbakat kaya. Nah, seolah-olah nggak ada Tuhan. Tapi kita yang beriman, kita mengatakan bahwa Allah sudah memutuskan seseorang untuk menjadi kaya. Nah, ini bedanya orang beriman dan tidak beriman. Dan perlunya ngaji semacam ini, ya, supaya kita makin hari makin menyadari, oh ini kasih sayang Allah, kita bersyukur. Oh ini kasih sayang Allah, kita bersyukur. Dengan begitu, makin hari kita makin kuat iman kita dan hidup kita ini makin nyaman, gitu. Nah, kalau kita mengharap Allah memberi kita kasih sayangnya berupa apapun yang sedang kita butuhkan, kita mesti menempuh cara atau prosedur yang ditentukan oleh Allah sendiri. Jadi kalau Allah menawarkan pemberian, kita pelajari prosedurnya gimana.
lalu kita lakukan prosedur itu. Ini sebenarnya berlaku untuk kita. Insya Allah kita ini yang berkumpul di pengajian kita ini udah mengalami kuliah, anggaplah kuliah S1, S2, S3. Kita ketika mau kuliah di universitas tertentu, kita mempelajari syaratnya apa. Terus jurusan tertentu syaratnya apa. Setelah menjadi sarjana atau menjadi doktor begitu, kita ingin misalnya bekerja di lembaga tertentu dengan pekerjaan tertentu, maka kita pelajari syaratnya apa, prosedurnya bagaimana. Nah, kalau kita tuh sudah terbiasa dengan itu, kenapa kita tidak mempelajari itu terhadap Allah? Kalau Allah memberi kita ilmu itu karunia Allah, kasih sayang Allah, maka kita pelajari bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu. Banyak orang kepengen pinter tapi nggak mau belajar. Nah, itu kan anak-anak kalau ditanya, kamu kepengen pinter nggak? Iya. Tapi ketika suruh belajar, ntar main HP melulu. Jadi anak-anak kepengen pinter tetapi tidak tahu prosedurnya bagaimana supaya pinter, dia tidak melakukan itu. Kita ini kan bukan anak-anak. Jadi kita pelajari bagaimana cara Allah itu memberikan kasih sayangnya, kemudian kita tempuh itu. Jadi misalnya ya, Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita bila kita melakukan 3 hal. Nah, kita pelajari 3 hal itu dari mana? Kita baca ayat berikut ini. Ya. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah. Berhijrah itu artinya pindah. Kalau pada zaman Nabi di awal-awal kenabiannya, hijrah itu pindah dari daerah di mana mereka dipersekusi oleh orang-orang yang tidak beriman. Mereka pindah ke kota lain yang mereka merasa aman sehingga mereka bisa mempraktekkan keimanan mereka. Zaman sekarang, terutama di negara kita ini, alhamdulillah kita aman, jadi tidak perlu pindah secara fisik. Yang kita lakukan pindahnya itu dari kebiasaan buruk menuju ke kebiasaan baik. Itu hijrah. Dan kita seringkali menyaksikan ada teman-teman yang mengaku mereka kelompok orang-orang yang berhijrah. Nah, itu kan hijrahnya itu bukan pindah dari Jakarta, tetapi meninggalkan kebiasaan buruk untuk memulai kebiasaan yang baik. Nah, orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, 1, beriman. Yang kedua, dia hijrah. Yang ketiga, wajahadu fi sabilillah. Jahadu itu jihad. Nah, seringkali orang salah paham mengenai jihad. Katanya kalau jihad itu adalah perang. Enggak. Jihad itu artinya hard working, ya, bekerja keras. Nah, bekerja kerasnya itu di jalan Allah. Di jalan Allah itu artinya di jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi, kerja keras untuk mencari nafkah, untuk memberi nafkah kepada istri dan anak. Memberi nafkah kepada istri dan anak itu diperintah oleh Allah. Berarti bekerja dalam rangka melaksanakan perintah Allah memberi nafkah ini bekerjanya itu jihad fisabilillah. Karena namanya bekerja mencari penghasilan itu tiap hari harus dilakukan. Dan tiap hari harus disiplin. Tiap hari tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran. Itu butuh kerja keras. Nggak boleh saya nanya lalu datangnya selalu terlambat. Nggak bisa. Itu butuh jihad. Nah, kalau kita itu mau bekerja keras di jalan Allah, mengikuti cara-cara yang ditentukan oleh Allah, jadi bukan dengan cara misalnya, aku mau bekerja memberi nafkah kepada istri dan anak. Istri dan anak itu kan pemberian Allah, aku maka harus memberi nafkah kepada mereka. Allah juga menganjurkan saya memberi nafkah kepada mereka. Tapi yang dilakukan itu, ini contoh yang paling gampang difahami, bekerja di pabrik bir. Bekerja di tempat perjudian, bekerja di hotel tempat pelacuran misalnya. Loh, itu kamu mencampur adukkan
Kamu mengaku bekerja di jalan Allah karena memberi nafkah kepada anak dan istri, tapi cara yang kamu tempuh itu bukan cara atau bukan jalan yang direstui oleh Allah. Nah, jadi 3 ini, beriman kepada Allah, berhijrah meninggalkan kebiasaan buruk menuju ke kebiasaan baik, dan bekerja keras mengikuti jalan yang diridhoi oleh Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Nah ini, mereka itu adalah yang mengharapkan kasih sayang Allah. Mengharapkan itu kalau bahasa Indonesia kan suka rancu ya. Dalam bahasa Inggris agak jelas ya, karena dibedakan antara hope and expect dan juga wish. Ya. Kalau ada orang bilang I wish I could, alah itu keinginan yang nggak ada artinya, menginginkan sesuatu yang tidak realistis, yang tidak mungkin terjadi. Itu bilangnya I wish. Ya. Tapi kalau mengharapkan, kita mengharapkan itu datang, tapi saya tidak tahu. Lalu saya bekerja supaya aku dapat itu. Nah itu hope, ya. Hope, mengharapkan. Kita mengharapkan sesuatu terjadi dan kita lakukan untuk itu. Nah, ada lagi, kalau kita sudah melakukan usaha-usaha itu sesuai dengan persyaratan dan prosedurnya, maka kita bisa memperkirakan bahwa aku akan mendapatkan kasih sayang Allah, insya Allah. Nah, itu expect. Itu expect. Ya, expect itu memperkirakan. Jadi misalnya kita sekarang ini siang hari panas sekali. Waduh, gerah sekali. Aku berharap saat ini hujan. I wish it rained. Pakai ide. Ya. I wish it rained. Mengharapkan sesuatu yang tidak realistis. Tapi mending kan kalau Masya Allah panas sekali ini, mudah-mudahan nanti akan hujan. Aku mengharapkan Allah menurunkan hujan. Nah, ini hope. Ya. Mending kan kalau kita melihat ada awan yang berdatangan. Wah, ini awan datang nih, tebal lagi. Aku memperkirakan nanti hujan. Nah, itu expect. Nah, kita ketika dengan ulaika yarjuna rahmatullah, itu kita mengharapkan dengan kombinasi antara hope dan expect. Kita melakukan 3 hal tadi, beriman, terus melakukan kebaikan-kebaikan saja, dan kita bekerja keras sesuai dengan cara yang direstui oleh Allah. Terus, kenapa kamu rajin begitu? Ya, aku mengharapkan Allah memberi aku rezeki yang cukup. Itu hope. Tapi kalau kemudian kita sudah menempuh itu, udah kita optimis. Gimana rezekimu? Aku serahkan saja kepada Allah. Nah, menyerahkan kepada Allah setelah usaha dilakukan sesuai dengan persyaratan dan prosedur. Itu expect. Nah, itu semua tercantum di dalam yarjuna rahmatullah. Nah, orang yang semacam ini nggak ada kegalauan dalam hidup, ya, nggak ada kegalauan. Dan ini penting supaya hidup kita ini tenang. Ya, coba, saya sudah membuktikan bahwa saya minta pensiun dini ketika umur 45. Padahal karir saya sedang menanjaknya, dan saya tahu saat itu prospek saya bagus sekali di perusahaan itu. Tapi saya memutuskan untuk aku berhenti. Bukan karena saya benci kepada pekerjaan itu atau kepada lembaga itu, tapi saya ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Yaitu apa? Aku ingin menekuni Al-Quran. Kalau aku menekuni Al-Quran, insya Allah Allah akan melapangkan rezekiku. Begitu saya berhenti, saya benar-benar menekuni Al-Quran. Tidak bekerja sehari-hari, tapi setiap 3 bulan ada teman menelpon, Mas bisa bantu saya Mas, kerjaan ini. Pekerjaan ringan, tapi fee yang saya terima cukup untuk 3 bulan. Ternyata betul-betul dijamin oleh Allah. Kalau saya matre, kalau ini saya tekuni, aku bisa kaya. Itu kalau saya matre. Tapi saya ingat kepada Allah, ini Allah memberi saya karena saya melakukan ini. Beriman,
membiasakan yang baik. Dari tadinya saya sehari-hari itu mengerjakan yang macam-macam, sekarang lebih menekuni ke Quran. Dan saya melakukan usaha ini sesuai dengan syarat dan prosedur yang direstui oleh Allah. Duit datang, oh berarti aku sudah diberi bekal oleh Allah untuk 3 bulan yang akan datang. Udah, aku gak usah kerja. Bukan berarti saya itu santai-santai. Saya lebih menekuni Quran. 3 bulan lagi, ketika hampir habis dana itu, ada yang nelpon lagi. Penghasilannya cukup untuk 3 bulan lagi. Ya Allah, lah ini kan berarti pertama kita mengharap. Ya, mengharap, kemudian kita melakukan kegiatan yang sesuai dengan itu tadi. Terus kita memperkirakan Allah akan memberikan rezeki kita. Kalau saya tidak berpegang ini, saya tidak berani mendirikan pesantren. Coba, ketika kita berunding dengan teman-teman untuk mendirikan yayasan untuk pesantren ini, kita tuh berundingan, gimana? Santri kita suruh bayar apa enggak? Enggak usah. Gimana kita jamin konsumsinya? Iya. Berapa lama? Apakah kita membebaskan itu, kita jamin konsumsinya dalam 2-3 tahun sampai pesantren kita terkenal, sehingga nanti banyak santri yang datang. Setelah kita terkenal dan banyak santri yang datang, kita charge, kita suruh bayar. Mereka secara aklamasi bilang, seterusnya saja. Coba, berani mengambil keputusan semacam itu, padahal kita ini anggota pengurus ini biasa-biasa aja. Bukan orang yang kaya raya. Tapi kita berani. Nah, karena ini tadi, yarjuna rahmatullah. Mengharapkan Allah akan memberi kita kasih sayangnya, menjamin rizki para santri. Alhamdulillah. Ya. Prakteknya gimana? Itu Allah menggerakkan hati orang. Orang-orang itu, Rizal bikin pesantren. Terus gimana? Dia beri makan kepada para santri. Wah, pahala jangan kamu borong sendirilah. Jangan kamu borong sendiri, aku ikut. Nah, kasih. Rizal, aku nitip. Rizal, aku nitip. Malah nitipnya itu kadang-kadang bertanya, rekeningnya yang mana? Saya bilang, ada 3 rekening. Kalau rekening A, ini khusus untuk pesantren yang ini. Rekening B khusus untuk pesantren-pesantren ini, ada rekening atas nama saya. Nah, kalau yang atas nama saya ini rekening strategis. Apa itu? Bila rekening A tipis, saya salurkan ke A. Bila rekening B tipis, saya salurkan ke B. Alhamdulillah, teman-teman yang dekat sama saya, juga saudara saya itu memilih rekening yang atas nama saya. Sehingga, itu kurang, saya tambahi. Itu kurang, saya tambahi. Nah, ini baik. Cuma saya khawatir, kalau saya mati, orang-orang memilih rekening saya. Kalau saya mati, uang nggak masuk lagi tuh. Orang nggak masuk lagi. Jadi, okelah, bagi-bagilah. Ada yang masuk rekening saya, ada yang masuk rekening A, ada yang masuk rekening B. Udah dibagi-bagi aja. Dengan harapan nanti kalau saya mati, duit tetap mengalir, pesantren tetap jalan. Jangan sampai saya mati, pesantrennya ikut mati. Nah, ini semata-mata kita mengharapkan kasih sayang Allah. Ya. Lagi, kita juga bisa mengharapkan memperoleh kasih sayang Allah jika kita menyayangi orang lain. Ini bagaimana kalau seseorang itu kepingin Allah menyayangi, tapi dia sendiri tidak menyayangi orang lain. Enaknya sendiri aja tuh. Jadi inginnya Allah menyayangi banyak-banyak, tapi dia pelit pada orang lain, jahat pada orang lain. Bukan hanya manusia, kepada lingkungannya pun juga tidak baik. Pada lingkungan itu misalnya burung itu kan suka yang bebas, dikurung, terus makanannya kurang diperhatikan, tidak dimandikan dan sebagainya. Itu kan menyiksa, itu kan. Nah, itu berarti dia tidak sayang kepada lingkungannya, termasuk binatang. Bukan hanya binatang, pohon. Ini coba di antara kita ini, kan ada tuh yang sering cerita.
Kalau nyirami tanaman sambil diajak ngomong, sambil diajak bicara, hasilnya beda, kesuburannya beda. Ini karena kasih sayang. Ya. Jadi kita bisa mengharapkan memperoleh kasih sayang Allah jika kita menyayangi orang lain dan menyayangi lingkungan kita, termasuk binatang ternak dan makhluk lainnya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Allah yang Maha Pengasih akan menyayangi orang-orang yang pengasih. Jadi Allah itu Maha Pengasih. Dan oleh karena itu Allah akan mencintai orang-orang yang pengasih. Allah akan menyalurkan kasih sayangnya terutama kepada orang-orang yang menyayangi. Oleh karena itu, irhamu man fil ard. Sayangilah orang-orang yang di bumi ini, yang di dunia ini kamu sayangi. Apakah itu anakmu, ibumu, bapakmu, saudaramu, temanmu, dan sebagainya. Sayangilah mereka. Bukan hanya itu, musuhmu pun juga kamu sayangi. Bagaimana menyayangi musuh? Bagaimana menyayangi penjahat? Menyayangi itu bentuknya kan sesuai dengan konteksnya. Kalau ada saudara kita yang jahat, kita sayangi, jangan kita usir, kita musuhi. Kita sayangi supaya kita bisa memberikan nasihat. Terus kita pelajari kenapa kok dia jahat. Oh, dia jahat itu karena kepepet. Dia nggak bisa. Oh, kalau begitu kita bantu. Bagaimana supaya dia mendapatkan penghasilan yang halal. Wah, itu menyayangi. Ya. Sayangilah orang-orang yang di dunia ini, yarhamkum man fis sama. Kalian akan disayangi oleh yang ada di langit. Nah, yang ada di langit ini kias ya. Langit itu di atas. Di atas itu berarti yang mempunyai kemuliaan. Nah, yang mempunyai kemuliaan itu nomor satu Allah. Terus juga para malaikat. Ya, para malaikat akan menyayangi. Ada hadisnya yang menganjurkan begitu, yang menyebutkan kalau Allah menyayangi, maka semua makhluk yang di langit akan menyayangi orang itu, dan kalau semua yang ada di langit menyayangi, maka manusia yang ada di dunia pun juga akan menyayangi. Ya. Ar-Rahimu syujnatum minar Rahman. Kasih sayang itu merupakan cabang dari sifat Allah yang Rahman. Oleh karena itu, semua yang berkaitan dengan kasih sayang itu datangnya dari Allah. Nah, termasuk kasih sayang Allah itu, wujud barang itu rahim. Ya. Rahim itu kan bahasa Arab yang artinya kasih sayang. Sehingga womb atau rahim kita itu disebut dalam bahasa Arab itu rahim. Karena itulah tempat kasih sayang. Coba saja seseorang wanita yang hamil, nanti kan pasti sayang pada anaknya. Ya, dia berusaha makan yang baik supaya bayi yang ada di dalam perutnya sehat. Terus dia periksa dokter bagaimana keadaannya. Kalau ada kekurangan dia melakukan sesuatu dan sebagainya. Nah, yang lahir dari rahim itu juga mestinya membawa kasih sayang. Maka faman wasalaha wasalahullah. Siapa yang menyambung antara manusia yang semuanya lahir dari rahim itu, maka Allah akan menyambung dia. Artinya hubungan dia dengan Allah itu akan tersambung. Wa man qata'aha qata'ahullah. Orang yang memutus hubungan antara orang-orang yang lahir dari rahim. Nah, ini gampangnya kan orang yang memutus hubungan dengan sesama manusia. Itu gampangnya ngomong begitu. Maka Allah akan memutus hubungannya dengan orang itu. Jadi kalau kita kepingin disayangi oleh Allah, kita sayangi orang yang ada di sekitar kita. Kita jaga hubungan dengan mereka. Menjaga hubungan dengan mereka sama dengan menjaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Nah, salah satu cara yang efektif untuk menyambung dan menjaga hubungan persaudaraan adalah bersikap dan berperilaku ramah terhadap orang lain. Perilaku ramah itu simbol dari kasih sayang. Nah, jika kita ramah kepada orang lain, maka mereka akan merespon kita dengan ramah pula. Keramahan mereka, keramahan orang lain, itu muncul karena motivasi dari dalam diri kita. Kita itu menyayangi, kemudian mereka merespon menyayangi kita. Kita ramah kepada mereka, mereka akan ramah kepada kita. Ya. Jadi,
kita kalau menjaga naluri kita kan lahir dari rahim. Rahim itu kasih sayang. Kalau kita dididik dengan cara yang wajar, maka kita akan menyayangi orang pihak lain. Pihak lain itu bisa manusia, bisa yang lain-lain. Nah, kalau kita itu misalnya salah mendidik anak, bertentangan dengan kasih sayang tadi, ya anaknya akan menjadi jahat. Jadi keramahan itu naluri yang ditanamkan oleh Allah kepada kita supaya kita saling menyayangi. Nah, karena kesukaan kita kepada keramahan itu merupakan naluri yang diciptakan oleh Allah, maka kita mengartikan bahwa keramahan yang demikian itu adalah keramahan yang berasal dari Allah. Saya ulang, keramahan itu naluri. Naluri itu yang membuat Allah. Karena naluri itu yang membuat Allah, maka kasih sayang itu datangnya dari Allah. Dan hanya Allah yang bisa membuat keramahan atau keakraban. Nah, Allah menyebut al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf. Salah satu karakternya orang beriman itu mesti menyayangi. Sebaliknya, karena dia menyayangi yu'lafu, maka dia disayangi. Ini kalimatnya kan dimulai dengan menyayangi, baru disayangi. Jadi kita orang mukmin itu wajib ramah kepada orang lain. Kalau kita ramah pada orang lain akan ramah pada kita. Saya suka memberikan perumpamaan bahwa benda-benda di alam dunia ini itu mempunyai karakter memantulkan. Kalau kita melempar batu di tembok, batu itu mantul. Kalau kita melempar bola di tembok, bola itu mantul. Nah, saya nyebut batu dan bola, karakter pantulannya beda. Kalau bola pantulannya lebih jauh, hampir 100%, mendekati 100%, tapi kalau batu tidak. Karena karakter benda itu sendiri. Nah, pantulan itu bukan hanya dari benda yang sifatnya materi seperti tembok tadi. Ada benda yang memantulkannya itu hampir sekali 100%, yaitu cermin. Nah, cermin kalau kita kasih sinar, dia akan mantul. Dengan begitu kita bisa mengacah atau melihat diri kita di cermin. Nah, yang memantulkan itu bukan hanya benda materi seperti itu saja, rohani juga begitu, jiwa orang juga begitu. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, maka jiwa dia akan memantulkan kebaikan. Kalau kita menyapa dengan doa, dia akan membalas dengan doa. Assalamualaikum, itu kan doa. Mudah-mudahan kalian selamat ya. Nah, nanti dia menjawab, kamu juga mudah-mudahan selamat. Jadi jangan begitu ketemu, ya ini ada tradisi yang tradisi yang salah kaprah begitu. Ketemu di jalan, cowok, ije urep kon. Cowok itu kata panggilan kasar. Masih hidup kamu. Ya memang itu menunjukkan keakraban ya, tetapi kan akan lebih bagus kalau kita menyapanya dengan doa. Ya. Kalau dengan doa nanti orang itu akan mendoakan. Nah, tidak hanya salam yang kita sampaikan doa itu. Kita coba, kita kalau komunikasi chatting dengan WA, kita tambah dengan doa. Nanti kan dia membalas doa juga. Ya, ibu juga mudah-mudahan tetap sehat. Jadi supaya dia mendoakan kita doakan dia. Tapi tujuannya bukan supaya kita mendapatkan doa, itu nanti egois ya. Udah kita mohonkan kepada Allah untuk kesehatan dia. Nah, nanti itu akan mantul. Dia akan membalas dengan doa pula. Ya, oleh karena itu orang mukmin itu karakternya ya'lafu wa yu'laf. Dia menyayangi dan disayangi. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Tidak ada kebaikan pada seseorang yang tidak menyayangi dan tidak disayangi. Nah, supaya bisa disayangi gimana? Bikin diri kita itu bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi, jadikanlah diri kita ini menjadi manusia yang
bisa diambil manfaatnya oleh orang lain. Jadi saya suka menyebut kalau misalnya ada orang lain itu memanfaatkan kita untuk kebutuhan dia, ya, kita kan suka ngomongnya, aku dimanfaatin oleh dia, I was used by him, aku dimanfaatkan oleh dia. No, kalau kita tidak mau dimanfaatkan, maka kita menjadi orang yang tidak bermanfaat. Kalau kita kepengen jadi orang yang bermanfaat, kalau ada orang memanfaatkan kita, alhamdulillah, aku nggak usah nyari-nyari. Tidak usah nyari-nyari orang lain, aku kasih manfaat apa ya orang ini, nggak usah. Dia butuh, kasih. Mumpung dia butuh. Nah, karena itu, kita kembangkan keramahan. Nah, keramahan dengan motivasi dari dalam, yang berdasarkan naluri ciptaan, itu lebih baik daripada keramahan yang didorong motivasi dari luar. Apa ini? Saya ulang ya. Keramahan yang muncul dengan motivasi dari dalam, internal motivation. Apa itu internal motivation? Ya, keramahan yang diciptakan, yang keluar dari naluri yang dibuat oleh Allah. Naluri kita gimana? Kita kepengen menyayangi, kita kepengen memberi. Nah, itu lebih baik daripada keramahan yang didorong motivasi dari luar. Seperti apa? Ramah karena pemberian uang. Nah, ini kan marak di ini belum lama ini orang memberi duit, ada ratusan ribu, ada jutaan, supaya apa? Memilih aku sebagai kepala daerah, sebagai anggota DPR, sebagai calon presiden, calon wakil presiden, bagi-bagi. Itu memang menghasilkan keramahan orang lain. Tapi keramahannya itu semu. Nanti kalau sudah tidak ada motivasi dari luar itu, keramahannya hilang. Nanti yang ada itu, dia ngasih duit itu ternyata supaya dia menjadi pejabat. Setelah dia jadi pejabat, jahat sama kita. Beralih itu, berubah. Tadinya kita ramah menjadi kita benci pada dia. Ya. Nah, keramahan yang didorong oleh motivasi dari luar itu kurang efektif. Karena apa? Keramahan akan hilang jika tidak ada lagi pemberian uang. Coba Allah berfirman, wa allafa baina qulubihim. Allah itulah yang membuat mekanisme ramah di hati mereka. Jadi yang membuat keramahan itu Allah. Nah, kita pelajari kapan sih orang bisa ramah. Nah, kita menggunakan mekanisme yang dibuat oleh Allah itu, naluri itu. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a, seandainya kamu Muhammad menggunakan harta di seluruh dunia ini, kamu berikan kepada manusia, kepada orang-orang, ma allafta baina qulubihim, kamu tidak akan bisa membuat mereka ramah. Walakin Allah allafa bainahum, tapi Allah lah yang membuat mekanisme ramah tadi. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan keramahan yang otentik, kita gunakan cara Allah, yaitu antara lain kita menyayangi orang lain. Innahu azizun hakim. Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Itulah sebabnya kita bisa mengharapkan kasih sayang Allah berupa ketentraman hidup berumah tangga jika kita memanfaatkan mekanisme naluri yang diciptakan oleh Allah. Yaitu apa? Kita bangun rasa saling mencintai dan kita bangun saling menyayangi. Ayatnya ini sangat terkenal karena setiap kali kita hadir di acara kawinan, pasti ini dibaca, baik oleh I.O., oleh penceramah, dan oleh mungkin penghulu juga. Dan kalau dibacakan ayat Al-Quran, mesti ayat ini dibaca. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Termasuk tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan dari kalian itu berpasang-pasangan supaya kalian merasa tentram dengan hadirnya pasangan tadi. Nah, kemudian Allah membuat mekanisme yang menjadi naluri wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah akan menjadikan rasa saling mencintai dan saling menyayangi di antara kalian. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dalam hal ini ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Nah,
Jadi kita bangun kasih sayang itu secara keimanan. Nah, kalau kita bilang sehari-hari secara alamiah saja. Jangan dengan cara-cara yang direkayasa seperti misalnya membagi duit untuk kepentingan tertentu, membagi sembako untuk kepentingan tertentu. Ya. Kemudian termasuk cara atau prosedur yang ditentukan oleh Allah sendiri dalam memberikan kasih sayangnya kepada kita adalah kita mesti berprasangka baik terhadap Allah. Kita mesti berprasangka baik kepada Allah, nanti kita akan diberi oleh Allah. Ini kalau dalam bisnis, kalau kita memulai bisnis, kita persiapkan dengan baik, kita optimis, laku. Dan nanti Allah akan nuruti barang itu laku. Tapi kalau belum kita udah pesimis, itu menjadi tidak laku. Secara lahiriah bisa kita uraikan. Orang yang optimis ketika menawarkan dagangannya, dia dengan senyum, tertawa, dengan ramah. Karena dia optimis. Tapi kalau dia pesimis, dia ragu-ragu, aku tawarkan ini kepada dia, dia kira-kira mau nggak ya? Kira-kira dia punya duit nggak ya? Dan sebagainya. Wah, wajahnya muram. Kata-katanya juga kurang menggairahkan. Orang malas beli. Ya. Jadi, kalau kita itu ingin mendapatkan kasih sayang Allah, kita mesti berprasangka baik kepada Allah. Bahwa Allah akan mencurahkan kasih sayangnya setelah kita menempuh 3 langkah tersebut tadi. Ya. Yaitu beriman kepada Allah, berhijrah meninggalkan kebiasaan buruk menuju kebiasaan baik, dan bekerja keras mengikuti jalan menuju Allah. Nah, bahwa kita mesti berprasangka baik, itu Rasulullah SAW mengutip Allah yang berfirman. Jadi firman Allah dikutip oleh Nabi, tapi ini tidak ada di dalam Al-Quran. Ini yang biasa disebut hadis qudsi. Jadi hadis qudsi adalah firman Allah yang dikutip oleh Nabi, dan tapi tidak dicantumkan di dalam Al-Quran. Firman Allah, ana inda dhanni abdi bi, aku menuruti prasangka hambaku terhadap aku. In dhanna bi khairan falah, kalau dia berprasangka baik kepadaku, dia mendapatkan keuntungan itu. Wa in dhanna syarran falah, kalau dia berprasangka buruk kepada aku, dia akan mendapatkan keburukan itu. Ya. Jadi udah, karena ada pilihannya seperti itu, kita berprasangka baik saja. Ya. Sambil melakukan 3 hal tadi, beriman, hijrah, dan jihad, dan juga berprasangka baik, kita juga mesti berdoa, kita mohon kepada Allah, kita mesti rendah hati kepada Allah yang mempunyai kasih sayang Allah dan yang bisa memberi kasih sayangnya Allah juga. Oleh karena itu kita mohon, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Berdoalah kamu kepada Allah atau berdoa kepada Allah yang Maha Rahman, yang Maha Penyayang. Jadi kalau kita mohon kepada Allah, kita sambil puji-puji bahwa Engkau pemurah. Nah, dengan kita memuji Allah Maha Pemurah, dengan harapan kita diberi kasih sayang oleh Allah. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kamu mohon apapun kepada Allah, sebutlah asmaul husna, nama baik atau sifat-sifat baik Allah yang berkaitan dengan doa tadi. Nah, salah satu contoh doa yang memohon kasih sayang Allah adalah doa yang diucapkan oleh Ashabul Kahfi, pemuda yang masuk ke gua karena dikejar-kejar oleh raja yang zalim. Nah, doa itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, orang-orang itu sambil memohon kasih sayang, mereka juga memohon bimbingan atau petunjuk dari Allah untuk mengatasi kesulitan mereka yang sedang dikejar-kejar oleh raja yang zalim hanya karena mereka beriman kepada Allah. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ketika para pemuda itu berteduh di goa, mereka berdoa, wahai Tuhan, berilah kami kasih sayang-Mu dan berilah kami petunjuk dalam menghadapi urusan ini. Jadi mohon kasih sayang plus petunjuk. Nah, mengharapkan kasih sayang Allah ini sangat penting untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Di dunia kita tidak mungkin bisa hidup tanpa kasih sayangnya, dan di akhirat kita tidak akan bisa masuk surga tanpa kasih sayangnya. Bagaimana kita bisa masuk surga tanpa kasih sayang Allah? Mengingat bahwa dosa kita sudah sangat banyak, sedangkan ibadah kita dan amal baik kita itu
belum tentu bisa sebanding dengan dosa kita. Dan juga kalaupun kita sudah melakukan banyak kebaikan, belum tentu sudah memenuhi syarat. Apakah kita sholat itu sudah khusyuk? Apakah kita berpuasa itu tidak pernah mengeluh lapar? Ya, dan sebagainya. Ya, oleh karena itu, kualitas ibadah kita itu masih rendah. Maka kita mengandalkan kasih sayang Allah. La yudkhila ahadan amaluhul jannah. Seseorang tidak akan bisa masuk surga dengan bermodal amalnya dia, dengan modal perilaku dia. Karena apa? Ya karena itu tadi mutunya belum tentu sesuai dengan persyaratan. Para sahabat heran, wala anta ya Rasulullah, engkau pun juga demikian tidak akan bisa masuk surga tanpa kasih sayang Allah. La wala ana, enggak, saya juga tidak. Illa ayyata ghammadanillah bifadlin wa rahmah, kecuali kalau Allah melimpahkan kasih sayangnya kepadaku dan kepada anugerahnya kepadaku. Ya, jadi oleh karena itu kasih sayang Allah itu sangat penting. Ya. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk menyayangi, dan kasih sayangnya itu meliputi segala sesuatu. Keputusan Allah dalam kasih sayang tidak bisa diganggu gugat. Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita jika kita mengikuti cara dan prosedur yang Allah sendiri menentukannya. Prosedur untuk memperoleh kasih sayang Allah meliputi antara lain beriman, membiasakan diri dengan perbuatan baik, bekerja keras mengikuti jalan Allah, berprasangka baik, dan berdoa.